Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Cari kepada yang baru menonton di channel ini, semoga panjang umur, murahkan rezeki dan permudahkan segala urusan guys. Prince yang di luar sana, apa kabar semuanya? Subscribe saja. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin guys. Jadi sekarang saya akan membuat reaction satu video ini daripada channel anak bangsa guys. Dia punya tajuk salah sendiri ganggu Natuna, cara Indonesia ke Cina dianggap kejam, berita militer terbaru guys. Itu dia punya tajuk. Jadi kita sama-sama tengok. Saya pun belum tengok lagi video ini guys. Tanpa buang masa, jom kita lanjut ke video dia. Sebelum itu guys, siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Jom kita lanjut ke video dia dalam kiraan 3, 2, 1. Oke guys, ini dia anak bangsa. China dan Indonesia. China jangan macam-macam kepada Indonesia. Mungkin China tak tahu, tidak tahu dia macam mana Indonesia ini dia punya kekuatan militer dia. Anak bangsa guys. Cara kejam Indonesia pukul mundur perekonomian China dalam sekejap. Klaim 9 Dash Line China yang mencaplok sebagian zona ekonomi eksklusif Natuna Utara milik Indonesia sungguh keterlaluan. Indonesia sedari dulu padahal sama sekali tak pernah mengganggu kedaulatan dari China. Yang ada, Indonesia ingin menjalin hubungan bilateral dan sehat dengan China. Hubungan ini diharapkan win-win solution di mana China dapat untung, Indonesia juga profit. Namun, klaim 9 Dash Line China mengubah semua situasi. Bukan hanya Indonesia, hubungan China meningkatkan hangatnya situasi konflik di Indo-Pasifik dan hasilnya Amerika Serikat dan sekutu mengirimkan armada perangnya ke Indo-Pasifik. Mereka juga punya kepentingan atas wilayah Asia Tenggara dan Timur yang terus dirongrong oleh China. Indonesia yang tak ikut campur bisa kena getahnya, sebab China juga melakukan tindakan bermusuhan kepada Australia, yang hakikatnya jika perang terjadi maka wilayah Indonesia bisa berada di tengah-tengahnya. Media massa China Global Times bahkan pernah melaporkan jika perang pecah maka sasaran pertama yang akan diserang Beijing adalah Australia. Di samping melakukan tindakan agresif kepada Australia, China juga mengirimkan kapal survei dan kapal Coast Guard-nya ke Natuna Utara. Mereka melakukan pelanggaran wilayah batas kontinen Indonesia di sana. Indonesia sebenarnya tak tinggal diam, di mana Jakarta mengirimkan kapal perang ke Natuna Utara untuk berjaga-jaga jika ada tindakan agresif dari China. Namun China pede-pede saja melawan hal ini sebab PLA Navy jelas lebih kuat berkali-kali lipat dari armada TNI Angkatan Laut. Namun bukan berarti Indonesia tak bisa berbuat apa-apa. Cara militer kalah, namun masih ada rencana lain untuk China cerah dalam mengganggu Natuna Utara. Dikutip dari Global Times pada 3 Januari 2022, pemerintah China khawatir bukan main saat mengetahui Indonesia menghentikan ekspor batu bara. Diketahui bahwa Indonesia menghentikan ekspor batu bara kepada China sejak awal Januari 2022. Hasilnya, China terancam krisis energi pasokan listrik ke perumahan maupun industri miliknya. Cara kejam Indonesia ini mengancam perekonomian China, di mana pasokan batu bara Jakarta amat penting bagi urat nadi industri China. Larangan sementara kemungkinan akan mendorong harga batu bara dan mengirimkan gelombang kejutan lewat pasar global dalam jangka pendek, karena negara Asia Tenggara ini adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia yang digunakan untuk membangkit listrik, kata Lin Boxiang, Direktur Pusat Penelitian Ekonomi Energi China dari Universitas Xiamen. Tapi Lin menjelaskan dampaknya akan dampak dibatasi. Dampaknya pada pasokan batubara China yang sangat bergantung pada produksi domestik karena impor hanya mencapai sekitar 10% akan terbatas dan dapat dikendalikan, ujarnya. Namun pendapat Lin hanya akan berlaku jika Indonesia hanya melarang ekspor pada bulan Januari 2022 saja. Tapi jikalau Jakarta melarang hingga berbulan-bulan, maka ancaman ekonomi China yang berdasar pada sektor industri kena pukul mundur Indonesia. Hal ini sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh China, di mana mereka mencoba meningkatkan pasokan batu bara dari Rusia, namun belum bisa mencukupkan. China jangan macam-macam kepada Indonesia. China Coal Transportation and Marketing Association memberikan peringatan pada Beijing bahwa penghentian ekspor batu bara Indonesia bisa berakibat buruk bagi provinsi pesisir China.
Keputusan itu datang begitu tiba-tiba. Mereka Indonesia tidak meminta pendapat kami sebelumnya. Ini mungkin berdampak pada provinsi pesisir China, di mana persediaan relatif tidak terlalu tinggi, kata seorang sumber dari China Coal Transportation and Marketing Association kepada Global Times. China Coal Transportation and Marketing Association sendiri berharap para pelaku usaha Indonesia menyerukan agar keran ekspor batubara kepada Beijing segera dibuka kembali. Setahu saya, perusahaan-perusahaan batubara Indonesia menghubungi pemerintahnya soal larangan ekspor karena itu mempengaruhi kepentingan mereka, ucapnya. Meski demikian, keinginan itu tidak akan mudah dilakukan karena pemerintah Indonesia ingin China mengerti bahwa klaim 9-dash line mereka bisa berdampak buruk bagi Beijing. Data dari Administrasi Umum Kapal Bayanan China menunjukkan bahwa Indonesia mengekspor 290 juta ton batu bara pada Januari sampai November 2021. Angka ini membuat Indonesia menyuplai 61% kebutuhan batu bara China. Sedangkan pada tahun 2021, produksi domestik batubara China hanya berkisar 10% saja dari total kebutuhannya. Kekurangan inilah yang membuat China melakukan impor batubara juga dari Rusia. Mengingat batubara Aus terbatas dan impor dari negara lain seperti Rusia terbatas, akan sulit bagi negara lain untuk menutupi kesenjangan dalam jangka pendek. Kata Zhang Jinmin, analis batubara dari Guosheng Securities. Jadi, mari bagi China agar menghormati kedaulatan Indonesia di Natuna Utara demi kestabilan kawasan Asia Tenggara yang aman dari konflik. Kapal selam Rusia tabrak kapal perang Inggris di Atlantik Utara. Sebuah kapal selam Rusia bertabrakan dengan kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang sedang berpatroli di Atlantik Utara. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Inggris. HMS Northumberland telah melacak kapal selam ketika menabrak sonar kapal, sebuah peralatan yang membutuhkan ratusan meter di belakangnya. Insiden itu pada akhir 2020 ditangkap oleh kru televisi yang sedang merekam film dokumenter. Sebuah sumber pertahanan Inggris mengatakan tidak mungkin tabrakan itu disengaja. HMS Northumberland sedang mencari kapal selam di lingkaran Arktik setelah menghilang dari radar kapal, menurut Channel 5 yang merekam serial Warship Live at Sea. Fregat telah menemukan kapal selam pemburu pembunuh menggunakan sonar array yang ditarik. Ini merupakan sebuah tabung panjang yang dilengkapi dengan hidrofon sensitif untuk mendengarkan di bawah air, sebut pihak Kementerian Pertahanan Inggris seperti dikutip oleh BBC pada Jumat hari ini. Sebuah periskop terlihat di permukaan oleh helikopter Merlin kapal sebelum kapal selam Rusia menyelam lagi mengenai sonar HMS Northumberland. Kamera film menangkap kru yang berteriak apa-apaan itu. Tidak jelas apa, namun jika ada, maka kerusakan yang diderita oleh kapal Rusia, tetapi kapal perang itu harus kembali ke pelabuhan di Skotlandia untuk mengganti peralatan yang rusak. Ada peningkatan aktivitas kapal selam Rusia dalam beberapa tahun terakhir dan fregat Angkatan Laut Kerajaan secara teratur berpatroli di Atlantik Utara. Kementerian Pertahanan biasanya tidak mengomentari operasi tetapi melakukannya karena insiden itu tertangkap kamera. Pada akhir tahun 2020, sebuah kapal selam Rusia yang dilacak oleh HMS Northumberland bersentuhan dengan sonar dereknya. Angkatan Laut Kerajaan secara teratur melacak kapal dan kapal selam asing untuk memastikan pertahanan Inggris, pungkas mereka. China macam-macam kepada Indonesia memang tak boleh lah. Ini kapal selam, kapal selam Indonesia kan. Oke guys, kita sudah tengok dia punya video tadi tuh yang bertajuk salah sendiri ganggu Natuna, cara Indonesia ke China. Guys, apa salah dia ganggu Natuna itu China ini macam buatan apa. Tapi dia memang, kalau dia buatan memang dia tak boleh guys. Dia tidak tahu sekarang nih macam mana kekuatan tantra Indonesia. Dan bukan saja Indonesia guys, dia punya lawan. Kalau dia ganggu Indonesia, Malaysia, Singapura pun mesti dia tak akan diam guys, mesti dia tolong. Sebab antara tiga negara nih dia memang terbaik. Dengan lagipun ada PBB guys, ada undang-undang guys. Oke guys, itu saja dari saya. Siapa yang belum subscribe tekan tombol tidak supaya tidak ketinggalan saya punya video-video saya terusnya. Yang sudah subscribe terima kasih, kita jumpa video akan datang. Bye bye.
Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.